من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini, karena sudah dekatnya kita insyaallah dengan bulan Ramadan, kita ingin mengalihkan pembahasan sedikit kepada pembahasan tentang masalah puasa Ramadan dan yang berkaitan dengannya, yang kita ambilkan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita ingin mengambil faedah membaca bersama kitab ini insyaallah. Dalam pembahasan tentang kitab Siyam ini, tentang masalah puasa ini, beliau membahas beberapa bab. Di antaranya yang pertama, babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtihi. Bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan waktu puasa Ramadan. Bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan waktu puasa, ya, waktu menjalankan puasa. Kemudian yang berikutnya bab fi bad'i siyamil yaum wa nihayatihi. Bab tentang dimulainya puasa dalam satu hari dan akhir waktu puasa dalam satu hari. Kalau yang pertama berkaitan dengan mulai puasa, waktunya kapan masuk bulan Ramadan. Pada bab yang kedua tentang puasa dalam pelaksanaannya setiap hari, dimulainya kapan dan berakhirnya kapan. Yang berikutnya bab fi mufsidatis shaum, bab tentang perkara-perkara yang merusak puasa. Kemudian yang berikutnya babun fi bayani ahkamil qadha lis-siyam, bab tentang keterangan hukum-hukum qadha dalam berpuasa. Berikutnya babun fi ma yalzam man afdhara likibarin aw maradin, bab tentang apa yang harus dilakukan bagi orang yang tidak puasa karena sebab lanjut usia dan karena sebab sakit. Kita baca bersama bab yang pertama, babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtihi. Bab yang berkaitan dengan wajibnya puasa Ramadan dan kapan mulainya. Dikatakan di sini shaumu syahri ramadhana ruknun min arkanil Islam wa fardhun min furudillah ma'lumun minad din bidh-dharurah. Puasa di bulan Ramadan itu rukun dari rukun Islam, itu merupakan fardu dari fardu-fardunya Allah, perkara yang diwajibkan oleh Allah bahkan di atas wajib yang biasa, karena ini masuk dalam rukunnya Islam. Dan ini perkara yang telah diketahui dalam agama ini dengan darurah. Artinya tidak ada satupun kaum muslimin kecuali tahu tentang kewajiban puasa Ramadan. Wa yadullu alaihi alkitab wa sunnah wal ijma', dan menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan ini Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'nya para ulama. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
ila qoulihi ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa ma'na kutiba furidha. Dalam ayat surat Al-Baqarah 183 Allah menjelaskan yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kutiba maksudnya di sini furidha, telah diwajibkan atas kalian asyam, puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi umat sebelum kalian. Kemudian sampai pada ayat 185 Allah menyatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari petunjuk dan sebagai pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan maka wajib baginya untuk berpuasa. Ya. Maka di sini ada perintah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di sini ada perintah. Wal amr lil wujub, sementara perintah adalah untuk menunjukkan sesuatu yang wajib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, agama Islam dibangun di atas 5 pondasi, dan diantaranya disebutkan dalam hadis ini wa dzakara minha as-shaumi Ramadan. Diantaranya dari 5 pondasi Islam adalah, atau diantara 5 dari rukun Islam adalah puasa Ramadan. Wal ahadits dilalah ala fardhiyatihi wa fadlihi katsiratun masyhuratun, dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang fardunya Ramadan, fardunya puasa Ramadan dan keutamaan puasa Ramadan sangat banyak dan sangat terkenal. Banyak orang yang sudah mengetahui. Wa ajma'al muslimun ala wujubi shaumihi, dan telah sepakat kaum muslimin tentang wajibnya puasa Ramadan. Wa anna man angkarahu kafar, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Wal hikmah fi syar'iyyati siyam, adapun hikmah disyariatkannya puasa, anna fihi tazkiyatan lin nafsi wa tadhiran wa tanqiyatan laha min al akhlaq ar-radhi'ah wal akhlaq ar-radhilah, li'annahu yudayyiqu majariya syaitani fi badanil insan lianna syaitana yajri min ibni adam majrad dam fa idza akala aw syariba imbasatat nafsuhu lisyahawat wa dha'afat iradatuha wa qallat raghbatuha fil ibadat was-shaum 'ala al-'aks min dzalik. Adapun hikmahnya disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan, di dalam kewajiban puasa ini ada tazkiyah linafs, membersihkan, mensucikan jiwa, wa tathhiran, dan membersihkan, wa tanqiyah laha, dan ya ini maknanya kurang lebih sama, membersihkan jiwa dari kejelekan-kejelekan, dari akhlak-akhlak yang murahan, ya. Kenapa bisa mensucikan jiwa puasa itu? Karena dengan puasa itu akan semakin mempersempit jalannya syaitan di dalam tubuh manusia. Dengan berpuasa itu akan mempersempit jalannya syaitan dalam tubuh manusia. Karena syaitan itu berjalan di tubuhnya manusia melalui apa? Melalui peredaran darah. Syaitan itu berjalan di tubuhnya manusia melalui peredaran darah. Maka kalau orang itu makan, orang itu minum, ya, ini membuka pintu
semakin lancarnya syaitan dalam mengalir pada tubuhnya manusia. Akan membuat jiwa itu semakin semakin tertarik untuk mengikuti syahwat. Dengan makan dan minum ini akan membuat jiwa itu tertarik untuk mengikuti syahwat. Iya. Nah, yang berarti sebaliknya akan membuat semakin lemah keinginan jiwa dan semakin sedikit keinginannya untuk beribadah. Dengan banyak makan dan banyak minum, ini akan membuat jiwa itu semakin menuruti syahwat dan keinginan untuk beribadah semakin lemah. Ya. Ini makan dan minum. Dan puasa sebaliknya. Maka puasa itu sebaliknya. Puasa itu akan menutup peredaran syaitan di dalam tubuh manusia dan semakin lemah keinginan jiwa untuk mengikuti syahwat, dan juga akan semakin senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmahnya. Wa fi shaum tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirah. Juga termasuk dari hikmah puasa, bahwasanya puasa itu akan membuat seorang itu zuhud. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. yakni dia tidak ambisi terhadap dunia. Dunia itu sebatas hanya di tangannya, tidak sampai ke dalam hatinya. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang meninggalkan hal-hal yang itu bermadharat bagi akhiratnya. Nah, dia tinggalkan hal-hal dari dunia, dari kesenangan syahwat yang akan bermadharat bagi akhiratnya. Ini zuhud. Dan akan mendorong seseorang untuk semakin semakin teringat dengan akhirat dan semakin ingin menuju kepada akhirat. Semakin teringat dengan akhirat dan semakin ingin bersemangat dalam berbekal, mencari bekal untuk apa? Untuk akhiratnya. Nah, dan begitulah yang harusnya kita lakukan. Ya. Ini dari saya bahwa artinya ini tidak disebutkan oleh Syekh bahwa seseorang itu mestinya menjadikan kesempatan di dunia ini untuk apa? Untuk berbekal, ya. Untuk mencari bekal untuk akhiratnya. Karena kita semuanya sedang berjalan menuju ke akhirat. Ya. Kita semuanya tanpa terkecuali ini sedang berjalan menuju akhirat. Ini akhirat semakin dekat dengan kita dan dunia semakin membelakangi kita. Dan tidak mungkin seseorang itu akan selamanya di dunia. Dia pasti akan berpindah kepada akhirat, ya, berpindah kepada alam yang sesungguhnya, dan itulah sesungguhnya tempat tinggal kita. Negeri kita itu yang sesungguhnya di akhirat. Jadi jangan lupa dengan negeri asal kita, negeri sesungguhnya yang akan kita tempati. Yang akan kita tempati selamanya itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia itu hanya numpang lewat saja. Diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Orang kalau berteduh lama apa tidak? Ini kalau berteduh di bawah pohon saya kira tidak sampai 1 hari. Paling-paling antara siang sampai menjelang sore. Bahkan dia ingin segera sampai
ke rumahnya, sampai ke negerinya, sehingga apa? Sehingga masih panas pun dia akan terus berjalan. Tidak ingin lama-lama berteduhnya karena ingin segera sampai ke tempatnya. Begitulah kita semuanya sedang menuju kepada alam akhirat, ya, sehingga ibarat orang yang sedang dalam perjalanan, kita hanya berteduh saja. Kita hanya berteduh, sehingga kita harus senantiasa ingat bahwa tempat tinggal kita adalah di akhirat, tempat kembali kita adalah di akhirat. Kesempatan yang ada di dunia ini digunakan untuk berbekal. Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian di dunia ini, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan dibawa untuk ke akhirat adalah apa? Adalah takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu yang kita bawa. Dunia semuanya kita tinggalkan, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, yatba'ul mayyit thalathah, yatba'ul mayyita thalathatun. Mayyit itu akan diikuti oleh 3. Diikuti oleh apa? Oleh ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit itu akan diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Artinya ketika dibawa mau dikubur, mayit itu diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Yarji'usnan, yang 2 akan balik, akan pulang, tidak akan ikut ke alam barzah. Yang 2 tidak akan ikut, ya, meskipun itu adalah orang yang sangat mencintai dia, dari istrinya, ibunya, bapaknya, anaknya, itu nggak akan mau ikut dikubur. Yang 2, hartanya dan keluarganya pasti akan pulang. Yang bersamanya hanya 1, yaitu amalannya. Yang bersama seorang mayit ketika berpindah dari alam dunia ini ke alam barzah sebagai awal mula dari alam akhirat, yang bersamanya hanya amalannya. Maka yang kita perbanyak di dunia ini adalah amalan. Yang kita perbanyak di dunia ini adalah takwa kita kepada Allah. Yang kita kuatkan, kita tingkatkan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa ini akan mendorong gitu. Puasa ini akan mendorong seseorang untuk ingat dengan akhirat, ya. Kemudian di dalam puasa juga fihi ba'ithun 'alal 'atfi 'alal masakin wa ihsas bi alamihim. Puasa ini juga akan mendorong seseorang sehingga teringat dengan orang-orang miskin, dan ikut merasakan betapa beratnya, betapa susahnya orang yang miskin itu. Nah, maka puasa ini akan mengingatkan seseorang kepada fakir miskin, dan dia pun akan merasakan sedikit apa yang dirasakan. Kita katakan sedikit karena kalau orang miskin itu ya tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak tercukupi, sehingga belum bisa mempersiapkan nanti mau makan apa gitu. Berbeda dengan orang yang puasa. Orang yang berpuasa nanti sudah disiapkan, nanti kalau mau buka pakai ini, mau sahur pakai ini, sudah disiapkan. Ini belum. Orang miskin dia belum bisa merencanakan apa yang mau dimakan nanti. Maka ini mengingatkan sedikit dari beratnya, ya, susahnya orang fakir, orang miskin. Ya. Kenapa demikian? Lima yaduquhu sha'im min alamil ju' wal 'atash. Karena orang yang puasa itu merasakan lapar, merasakan haus. Ya. Merasakan lapar, merasakan haus. Di anna shauma fi syar'i huwal imsak biniyatin an asya'a mahsusah min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dzalik mimma warada bihi syar'u wa yatba'u dzalik al-imsak 'anil rafath wal fusuq. Kenapa
orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan haus? Karena orang yang berpuasa itu menahan diri dengan niat untuk beribadah kepada Allah, menahan diri dari hal-hal yang khusus, menahan diri dari hal-hal yang khusus seperti dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri dan yang lainnya yang telah disebutkan oleh syariat. Sebagaimana pula orang yang berpuasa itu menahan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan kefasikan. Maka dengan berpuasa, karena dia menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari lapar dan haus, maka dengan itu dia akan teringat dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan jangan antum kira di sini tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin. Bahkan di antara salafin, jangan dikira tidak ada fakir miskin. Bahkan fakir miskin yang sesungguhnya ada pada mereka. Karena orang-orang yang mengaku fakir miskin dengan meminta-minta, ini malah belum tentu dia orang yang fakir, orang yang miskin. Bahkan dia gunakan itu semuanya adalah sebagai pekerjaannya. Sementara salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dengan dengan kesusahan, dengan kesulitan dengan beban-beban yang mereka pikul dalam kehidupannya, mereka tidak sampai pada meminta. Tidak sampai kepada meminta, sehingga mereka lebih berhak untuk mendapatkan, untuk menerima, karena demikianlah fakir miskin yang sesungguhnya. Orang fakir miskin sesungguhnya adalah orang fakir miskin yang tidak menampakkan dirinya fakir, sehingga orang yang punya kelapangan itu yang peduli terhadap orang fakir miskin tadi. Jangan menunggu ada orang minta-minta, tetapi dia kalau punya kelapangan, dia mencari-cari siapa yang kesulitan, siapa yang membutuhkan pertolongan, bantuan. Dan ini sekali lagi jangan dianggap tidak ada dalam kalangan ahlus sunnah wa salafin, banyak di antara mereka. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang tidak menampakkan dirinya sebagai fakir miskin. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya adalah setelah hikmah, wa yabtadi'u wujubus siyam, pada pembahasan tentang kapan mulainya puasa. Wa yabtadi'u wujubus shaum al-yaumi bitulu'i al-fajr ats-tsani. Maaf, ini memulai puasa memulai puasa dalam setiap harinya. Dimulai kewajiban puasa dalam setiap harinya itu dimulai dengan terbitnya fajar yang kedua. Terbitnya fajar yang kedua, atau yang disebut dengan fajar as-shadiq. Yaitu apa? Al-bayad al-mu'tarid fil ufuq, yaitu warna cahaya putih yang keluar dari ufuk, yang keluar di ufuk mana? Di ufuk timur. Nah, keluar di ufuk timur, dan dia itu melebar, mu'tarid artinya melebar ke di langit, melebar dari utara ke selatan. Nah, dimulai dengan terbitnya fajar yang kedua. Wa yantahi bi ghurubis syams, dan selesainya puasa dalam setiap hari itu berakhir dengan tenggelamnya matahari. Berakhir dengan tenggelamnya matahari di arah barat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail." Sebutkan dalam ayat ini, maka sekarang silahkan kalian menghubungi istri-istri kalian dan meminta kepada Allah anak yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kalian, dan setelah itu dan kemudian silahkan kalian untuk makan dan minum sampai telah jelas garis yang putih dari garis yang hitam dari fajar, yakni sampai terbit fajar. Silahkan makan dan minum sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka tidak boleh lagi makan dan minum atau yang lainnya yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Summa atimus siyam ilal lail, kemudian sempurnakan setelah fajar tsani, fajar yang kedua berpuasa, kemudian sempurnakan sampai malam. Sempurnakan sampai malam. Ya. Artinya apa? Ini seorang itu boleh makan dan boleh minum selama belum terbit fajar yang kedua, yaitu selama belum muncul warna putih, putihnya siang, warna apa namanya? Warna putih warna putihnya cahaya siang, yang muncul dari kegelapan malam. Gitu. Artinya pada fajar tsani itu, pada fajar yang kedua itu akan muncul cahaya putih, mulai muncul cahaya putih dari utara ke selatan. Tapi ini bukan terbit matahari, tapi terbit fajar. Terbit fajar yang kedua, yang itu apa namanya, melintang dari arah utara dan selatan di ufuk timur. Wa yabda'u wujubu shaumi syahri Ramadan idza ulima dukhuluhu. Dan dimulai wajibnya, kalau tadi kewajiban puasa, waktu kewajiban puasa setiap hari gitu ya. Berikutnya wa yabda'u wujubu shaumi syahri Ramadan idza ulima dukhuluhu, dan dimulai wajibnya puasa bulan Ramadan kalau sudah diketahui masuknya bulan Ramadan. Dimulai puasa Ramadan kalau sudah diketahui masuknya bulan Ramadan. Nah, walil ilmi bidukhulihi salasu turuqin. Dan untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan ini ada 3 cara. At-tariqatul ula, yang pertama ru'yatu hilalihi. Yang pertama adalah dengan melihat hilalnya bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang mendapati di antara kalian, melihat di antara kalian bulan Ramadan, maka puasalah. Ini melihat hilal. Barang siapa yang melihat hilal di antara kalian, maka berpuasalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi." Nabi bersabda, berpuasalah kalian dengan melihat melihat hilal Ramadan. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Faman ra'a al-hilal binafsihi wajaba alaihi as-shaum. Barang siapa yang melihat hilal, dia melihat hilal, dia sendiri melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk berpuasa. At-tariqatu tsaniyah, adapun cara yang kedua, asy-syahadatu 'ala ru'yah. Yang kedua adalah adanya persaksian. Dia tidak melihat, dia sendiri tidak melihat, tapi ada orang yang bersaksi telah melihat. Awal ikhbar anha, atau ada berita. Ada berita bahwa ada orang yang sudah bersaksi melihat hilal. Fayusam bi ru'yati 'adlin mukallafin, maka puasa
ditegakkan dengan melihat hilal ya, yang dilakukan oleh seorang yang adil, orang yang mukallaf. Wa yakfi ikhbaru bidzalik, dan cukuplah dengan berita orang tersebut. Artinya meskipun dia tidak melihat, tapi ada berita dari orang yang adil, orang yang diterima beritanya, dan orang yang mukallaf, ya, orang yang sudah baligh, berakal, maka diterima. Liqauli Ibnu Umar, sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, taro an-nasu al-hilal. Taro an-nas, manusia, yaitu para sahabat, ya, itu melihat hilal pada sedang sahabat Abdullah bin Umar menceritakan bahwa saya dahulu itu para sahabat atau kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk melihat hilal, pada melihat hilal gitu. Nah, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitahu. Nah, awal anni ra'aituhu, dan aku memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ketika orang-orang pada melihat hilal, dan termasuk beliau sahabat Abdullah bin Umar. Setelah melihat, beliau memberitakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti apa? Orang yang melihat hilal itu memberitakan kepada yang berhak untuk menetapkan. Di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menerima beritanya, fasoma, maka beliau berpuasa, wa amaron nas bisyamihi, dan beliau memerintahkan yang lainnya untuk apa? Untuk berpuasa. Ini yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan dahulu adalah seperti itu, saling melihat hilal. Nah, maka begitulah kewajiban kaum muslimin di masa sekarang ini untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan untuk melihat hilal, ya berusaha untuk apa? Untuk melihat hilal, ya, yang berada di tempat-tempat yang memungkinkan hilal apa? Terlihat, dia berusaha untuk melihatnya. Atau yang di tempat yang lainnya yang ingin juga ikut berperan serta melihat hilal, ini adalah sunnahnya para sahabat dahulu, berusaha untuk melihat hilal. Nah, setelah melihat, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi apa? Diberitakan kepada yang berhak untuk menetapkan. Ya, tentu saja di negeri kita tidak lain kecuali adalah pemerintah. Ya, tidak lain adalah pemerintah. Maka beritakan itu kepada pemerintah, sampaikan kepada pemerintah bahwa saya sudah melihat hilal di sana. Gitu. Nah, dan bersumpah atau bersaksi bahwa dia melihatnya, itu kewajibannya. Ya. Kemudian pemerintah, kalau dia adalah orang yang adil, orang yang mukallaf, mestinya apa? Diterima beritanya, diterima persaksiannya, kemudian diumumkan kepada masyarakat semuanya bahwasanya hilal telah nampak, dan besok adalah apa? Masuk hari pertama di bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa bagi kaum muslimin gitu. Nah, hadis Ibnu Umar ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang pertama dia melihat sendiri atau mendapatkan berita, ya, dari orang yang kemudian diterima beritanya oleh pemerintah. Mendapatkan berita dari orang yang kemudian beritanya itu diterima oleh pemerintah. Ini yang dimaksud. Kalau beritanya tidak diterima, bagaimana? Ya, kalau beritanya tidak diterima, ya kita nggak boleh puasa, tidak boleh menetapkan besok Ramadan karena beritanya tidak
diterima oleh pemerintah. Nah, yang melihat bagaimana? Yang melihat tapi nggak diterima beritanya. Yang nampak dari penjelasan beliau, dia berpuasa karena dia melihatnya, meskipun beritanya tidak diterima, dia sendiri berpuasa, yang lainnya tidak berpuasa karena tidak diterima beritanya. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab, dia puasanya ya sendirian, tidak kemudian mengajak yang lain-lainnya. Nah, tidak. Dia kewajibannya dia berpuasa dan memberitakan itu saja kepada yang berhak menetapkan. Dia tidak kemudian mengumumkan sendiri, ya, kemudian mengajak orang untuk berpuasa karena dia telah melihatnya. Tidak. Tapi dia berpuasa sendiri dan dia memberitakan kepada pemerintah. Kalau pemerintah menerima, maka berpuasa dia dan juga masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Kalau seandainya tidak diterima beritanya, maka dia sendiri berpuasa, ya, tentunya dengan diam-diam begitu, dengan tidak mengajak-ajak yang lainnya, karena dia melihat, karena dia sendiri melihat. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu pendapat dari pendapat para ulama, dan ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab ini. Sebagaimana yang saya pahami. Yang terakhir, cara yang ketiga adalah at-tariqah ats-tsalitsah ikmalu iddah syahri Sya'ban 30 yauman. Dengan disempurnakannya bilangan atau jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Disempurnakan jumlah hari dalam bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan ini? Dzalika hinama la yura al-hilal lailata salasin min Sya'ban. Nah, yang demikian ini karena tidak dilihatnya hilal. Ketika tidak dilihatnya hilal, yang demikian ini ketika apabila tidak dilihat hilal pada hari yang ke-30, pada malam yang ke-30 gitu ya. Nah, ini bukan hari yang ke-30 tapi malam masuk ke hari yang ke-30. Malam masuk hari yang ke-30 di bulan Sya'ban. Kalau tidak dilihat hilal, berarti apa? Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari gitu. Ma'a adami wujud ma yamna'u ru'yah min ghaimin, ya, atau qatarin atau ma'a wujud syai' min dzalik, ya. Tidak dilihatnya hilal ini bisa jadi, ya, memang tidak kelihatan gitu ya, tanpa ada sebab, tanpa tertutup oleh awan, tanpa tertutup oleh hujan misalnya, atau karena apa? Atau karena tertutup awan, atau karena tertutup oleh hujan, yang jelas tidak kelihatan. Yang jelas tidak kelihatan. Bukan karena ada awan jadi nggak kelihatan. Mestinya ada itu tapi nggak kelihatan, sehingga besok tetap puasa, tidak boleh. Ini masalahnya di sini terlihat atau tidak terlihat, gitu saja. Apakah tidak terlihatnya karena ada awan, ada hujan, atau karena tidak ada itu, tapi memang tidak terlihat. Sehingga ketika tidak terlihat, cara yang dipakai sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innamasy syahru 29 yauman fala tasumu hatta tarau wala tuftiru hatta tarau fa in humma alaikum faqduru lahu. Nah, tidaklah bulan itu kecuali 29 hari.
maka jangan kalian berpuasa sampai melihat hilal bulan berikutnya. Karena bulan itu 29, gitu ya. Maksudnya kalau tidak 29 ya 30, tapi paling minimal bulan itu adalah apa? 29. Maka setelah 29 pada hari yang ke-29 masuk ke 30 lihatlah hilal. Kalau kalian tidak melihat, maka jangan kalian puasa. Jangan kalian puasa sampai melihat hilal masuk bulan berikutnya. Dan jangan kalian itu beridul fitri sampai melihat hilal berikutnya pula. Ini hilal bulan Syawal. Fa in hum ma'alaikum, kalau tidak terlihat karena ada yang menutupinya, faqduru lahu. Ya ini apa? Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lainnya, fa in hum ma'alaikum asy-syahr fa'uddu salasin. Apabila apabila hilal itu tidak terlihat karena adanya yang menghalanginya, maka kategorikanlah, hitunglah bulan itu menjadi 30. Hitunglah bulan itu menjadi 30 hari. Artinya bulan Sya'ban jadikan 30 hari. Ini 3 cara. Cara yang pertama, dia melihatnya. Cara yang kedua atas berita atau persaksian ya, yang diterima, atau berita dari yang berhak untuk memberitakannya. Yang dahulu di zaman Nabi SAW adalah Rasulullah SAW. Dan kemudian yang berikutnya adalah dengan disempurnakan bulan menjadi 30 hari. Wa yalzamu shaumu Ramadan kullu muslimin mukallafin qadirin. Dan wajib berpuasa Ramadan seluruh muslim yang mukallaf. Muslim yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Yang baligh dan berakal. Wajib kalau dia sudah baligh, sudah berakal, dia baligh dan dia berakal, ini bukan orang yang hilang akalnya, bukan orang gila, maka wajib. Qadirin, dan orang yang mampu. Baligh berakal dan mampu. Karena ada yang baligh berakal tapi tidak mampu karena apa? Karena sakit misalnya. Tapi sakit yang membuat dia tidak mampu. Bukan semua sakit, wah saya lagi sakit pusing misalnya, pusing sedikit terus tidak puasa. Enggak. Ini sakit yang apa? Yang membuat dia berat ketika menjalankannya. Kalau sakitnya ini sebatas tergores, terkilir ya. Ini ya bukan orang yang tidak mampu. Dia masih masuk orang yang mampu. Kalau dia muslim, baligh, berakal, mampu, maka wajib baginya untuk apa? Untuk berpuasa. Nah, dulu waktu kecil, waktu balik sudah mulai puasa atau belum? Alhamdulillah kalau dulu, ya wallah alam yang saya alami, sewaktu belum balik pun kita sudah diperintah oleh orang tua kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan orang-orang tua yang memerintahkan kita untuk apa? Berpuasa sebelum kita balik, sudah dilatih. Dulu waktu kita kecil, barangkali juga sama insyaallah, masih sebetulnya belum balik tapi sudah pada puasa yang lainnya, maka ikut-ikutan berpuasa. Meskipun terkadang siang juga makan, tapi insyaallah waktu sudah balik kita sudah berpuasa. Tapi kalau yang dulu waktu balik sudah masuk balik kok belum puasa, dia punya hutang. Dia punya hutang apa? Puasa. Makanya di sini kita yang punya anak, ya, kita harus tahu anak kita sudah balik atau belum. Jangan anak kita sudah balik tidak diperintah apa? Puasa. Bahkan yang belum balik pun kita latih. Kita latih sehingga nanti saat dia balik dia dengan senang, dengan ringan, bahkan senang berpuasa. Ringan dan dia pun senang melakukan apa? Puasa. Nah, fala yajibu 'ala kafir, maka tidak wajib bagi orang kafir. Orang kafir itu
Tidak ada kewajiban, maksudnya tidak wajib saat kafirnya atau dalam keadaan kafirnya. Adapun sebagai seorang hamba wajib dia. Maksudnya apa? Kalau dia tidak berpuasa meskipun dia kafir nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena dia tidak puasa. Karena dia hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib beribadah kepada Allah. Nah, tapi yang dimaksud dengan tidak wajib di sini maksudnya dalam keadaan dia kafir. Dalam keadaan dia kafir tidak wajib, tapi sebagai seorang hamba dia apa? Wajib, artinya nanti dia akan dihukum di akhirat karena tidak berpuasa. Ini orang kafir itu bukan hanya dihukum karena kafirnya, dia dihukum karena tidak sholat, dia dihukum karena tidak puasa dan yang lain-lainnya dari kewajiban yang dia tinggalkan. Yang apabila dia lakukan dia tidak sah. Tidak sah untuk melakukannya karena dia dalam keadaan apa? Kafir. Ya. Maka dan tidak wajib bagi dia dalam keadaan dia masih kafir. Tapi dalam hal kaitannya dengan hukum azab Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia akan dihukum karena sebab tidak puasa. Nah, maka tidak wajib bagi orang kafir artinya wala yasih minhu, tidak sah. Itu. Tidak sah kalau orang kafir itu apa? Puasa. Tidak wajib dan tidak sah. Ya. Fa in taba fi asnai syahr, bagaimana kalau orang kafir ini masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan misalnya. Bulan Ramadan sudah 10 hari atau sudah 15 hari kemudian dia masuk Islam. Wajib apa tidak? Ya, dia harus puasa. Kapan puasanya? Ya, setelah dia masuk Islam. Shoma al-baqi, maka dia puasa dari sisa bulan Ramadan yang masih tersisa setengah bulan misalnya. Kalau dia di pertengahan bulan masuk Islam, maka dia wajib berpuasa selama setengah bulan. Adapun setengah bulan yang lalu, ya dia tidak ada kewajiban dan tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha puasanya karena memang tidak ada kewajiban. Dan dengan masuk Islamnya dia dan dengan puasanya dia akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Nah, maka kalau fa in taba fi asna'i syahr shoma al-baqi wa la yalzamu qadha ma sabaqa halal kufri. Kalau dia masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa pada sisa bulan Ramadan yang masih ada dan tidak perlu mengqadha bulan puasa yang ditinggalkan pada setengah bulan yang sebelumnya atau bahkan pada bulan-bulan yang dahulu. Yang tadi saya bilang itu baligh ya. Muslim baligh enggak puasa. Ini kalau seperti ini tapi kalau yakin ya, maka dia masih punya utang puasa. Tapi insyaallah ya tadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan orang tua kita ya, atau kakek kita terbiasa memerintahkan kepada anak-anaknya untuk berpuasa sebelum balik. Dan ini kebiasaan yang baik, ini merupakan upaya yang baik. Dan sebaliknya jangan dilarang. Anak kecil puasa, kamu masih kecil nggak usah puasa, jangan, biarkan puasa. Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksa. Nah, kalau nggak kuat jangan dipaksa karena belum wajib. Nah. Bahkan kalau dia tidak mampu nggak boleh dipaksa. Ya. Kalau dia tidak mampu dosa berpuasa. Karena puasa itu wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu jangan dipaksa. Bahkan dosa kalau maksa orang yang tidak mampu untuk apa? Untuk puasa. Karena dia tidak wajib. Tidak wajib kenapa dipaksa? Begitu. Nah, ini kalau dia orang sakit jangan dipaksa. Kalau sakit tidak mampu jangan dipaksa. Kalau dia mau puasa silahkan. Ya. Tapi jangan dipaksa. Atau dia sendiri kalau tahu dirinya tidak mampu atau bahkan akan berbahaya, haram bagi dia puasa. Haram bagi dia puasa kalau akan membuat dirinya mati misalnya, atau semakin memperparah sakitnya. Ya, kalau dia tahu seperti itu dia tidak boleh berpuasa. Dan kita ya tadi kalau kita tahu dia tidak kuat jangan dipaksa. Nah, bahkan kita sampaikan ada keringanan untuk tidak berpuasa. Baik.
Kemudian berikutnya wala yajibu shaum 'ala saghirin wa yasihu shaum min saghirin mumayyizin wa yakunu fi haqqihi nafilah. Dan tidak wajib berpuasa bagi anak yang masih kecil belum baligh. Dan sah puasanya anak kecil yang sudah mumayyiz. Meskipun belum baligh tapi sudah berumur 7 tahun puasanya sah. Dan itu menjadi sesuatu yang sunnah bagi dia. Sesuatu yang sunnah bagi dia. Nah, mendapatkan pahala orang yang menjalankan sunnah. Wala yajibu shaum 'ala majnun, dan tidak wajib puasa bagi orang yang gila. Nah, bagaimana kalau orang gila itu berpuasa? Sah apa tidak? Kalau wajibnya tidak wajib. Sebagaimana orang kafir tidak wajib. Tapi kalau dia puasa sah apa tidak? Ya tidak sah. Tidak sah puasanya saat dia apa? Saat dia gila. Kenapa? Lam yasihha minhu li'adamin niyah. Tidak sah puasanya karena tidak punya niat. Orang yang gila kan tidak punya niat. Dia melakukan ini, melakukan itu tanpa niat. Maka tidak sah puasanya karena tidak ada niat. Loh, kalau begitu puasa harus pakai niat. Iya, puasa harus pakai niat. Kalau tidak ada niat tidak sah puasanya. Sebagaimana orang gila tidak sah puasanya karena tidak ada niatnya. Maka orang yang berakal, ya, atau bahasa kita waras gitu ya, tidak gila, itu kalau berpuasa akan sah kalau dia niat puasa. Kalau dia nggak punya niat puasa, ya tidak sah. Nah, tidak sah puasanya kalau tidak punya niat. Tapi niat itu di mana? Niat itu di hati. Tidak perlu dilafazkan karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sudah sahur, itu sudah pasti dia punya niat. Nah, meskipun tidak dilafazkan. Kalau dia sudah sahur itu sudah otomatis dia pasti punya niat untuk apa? Untuk berpuasa. Maka harus ada niat. Ada niat besok mau berpuasa setiap hari. Setiap hari itu ada keinginan bahwa besok akan berpuasa. Kalau tidak punya niat, misalnya apa? Misalnya biasanya mungkin ini terjadi pada orang yang sakit misalnya. Hari pertama sakit, hari kedua sakit, hari ketiga apa? Sakit. Hari keempat, ya, setelah sholat subuh rasanya seger. Wah, saya sudah sehat ini. Nah, sudah sehat ini. Enggak kayak hari yang kemarin. Saya mau puasa sajalah hari ini. Boleh apa tidak? Nah, tidak sah. Karena apa? Dia tidak punya niat sebelum subuhnya. Niat itu harus pada malam harinya. Sebelum apa? Sebelum terbit fajar, dia harus punya niat. Gitu. Nah, bisa dipahami insyaallah. Wala yajibu shaum adaan ala maridin ya'jazu anhu wala ala musafirin wa yaqdiyanihi hala zawali udril marad wa safar. Qala Allah Ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tidak wajib puasa secara adaan pada waktunya. Tidak wajib puasa pada waktunya, itu pada bulan Ramadan tidak wajib puasa. Bagi siapa? Bagi orang yang sakit yang tidak mampu untuk puasa karena sakitnya. Dan bagi orang yang musafir, seorang yang dalam perjalanan safar. Nah, saya jadi supir apa? Supir bus dari sini ke Jogja, saudara ya. Supir bus setiap hari berangkat dari sini ke Jogja. Maka dia punya keringanan untuk tidak apa? Tidak puasa. Tidak wajib dia puasa pada bulan Ramadan. Tapi bukan berarti tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa dia di bulan Ramadan. Tapi kalau dia tidak menjalankannya di bulan Ramadan, dia menjalankannya di luar bulan Ramadan. Gitu. Tapi tidak wajib untuk melakukan di waktunya, di bulannya. Gitu. Ini orang yang sakit, yang dengan sakitnya sehingga tidak berpuasa, tidak bisa berpuasa, atau orang yang musafir. Orang yang musafir. Nah.
Dan dia itu wajib untuk mengqadhonya ketika sudah hilang uzurnya. Sudah hilang uzur, sakitnya sudah hilang, sudah sembuh gitu. Kalau sudah sembuh dia wajib untuk apa? Mengqadha. Atau kalau sudah tidak safar, dia wajib untuk mengqadha. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka boleh untuk tidak berpuasa dan dia harus mengqadhonya, membayarnya pada hari yang lainnya. Itu mengqadhonya, membayarnya pada hari yang lainnya sejumlah hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, wal khitabu bi ijabis siyam yashmulul muqima wal musafira was sahiha wal marida wal dhahira wal haidha wan nufasa wal mughma alaih fa inna haula kullahum yajib alaihim shaum fi dhimamihim bihaitsu innahum yukhatabuna bis shaum liya'taqidu wujubuhu fi dhimamihim. Nah, dan khitab arah dari firman Allah Subhanahu wa taala diarahkan kepada siapa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan berpuasa itu diarahkan kepada siapa? Diarahkan kepada semuanya, kepada orang yang mukim, kepada orang yang musafir ya. Dari sisi kewajiban puasa wajib selama dia muslim, baligh, mampu ya. Dia wajib. Maka khitabnya kepada mereka. Kepada mukim, musafir, orang yang orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang suci, artinya sedang tidak haid, ataupun orang yang haid, orang yang nifas, orang yang pingsan, semuanya khitabnya kepada mereka. Kewajiban puasa itu diarahkan kepada mereka. Semuanya wajib, semuanya punya kewajiban berpuasa. Tapi kewajiban ini bisa dijalankan pada waktunya, itu yang disebut dengan adaan, bisa pula dijalankan di luar waktunya kalau ada udzur. Yang ini disebut dengan qadha. Yang di sini disebut dengan qadha. Jadi semuanya harus punya keyakinan wajib berpuasa gitu. Yang haid juga punya keyakinan wajib berpuasa, tapi dia tidak boleh puasa saat haid. Tapi dia punya kewajiban. Tapi pada saat haid tidak boleh, sehingga dia tidak menjalankan puasa pada waktunya, yaitu di bulan Ramadan, tapi dia menjalankannya nanti di luar waktunya. Bisa dipahami ya? Nah, ya. Maka kewajiban berpuasa itu bisa maksudnya kewajiban di waktunya atau kewajiban secara qadha. Kewajiban secara qadha. Ada yang arahnya kepada kewajiban pada waktunya. Siapa itu? Orang yang sehat, orang yang mukim ya, yang tidak haid dan tidak nifas, meskipun dia mukim ya, meskipun dia mukim tapi dia haid dan nifas, tidak diarahkan kewajiban kepada dia untuk dilakukan pada waktunya. Yang pada waktunya itu yang sehat dan mukim, tapi yang mukim ini selain apa? Yang haid dan nifas. Nah, adapun yang kewajibannya itu secara qadha, itu diperintahkan kepada orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sakit, yang tidak mampu berpuasa karena sakitnya. Nah, karena sakitnya tidak bisa menjalankan di waktunya, maka dia wajib menjalankannya secara qadha. Bisa dipahami? Ada yang wajib pada waktunya, ada yang apa? Ada yang diperintah untuk qadha. Artinya dia tidak boleh pada waktunya. Tidak boleh pada waktunya. Seperti orang yang haid tidak boleh pada waktunya. Orang yang nifas tidak boleh pada waktunya. Begitu pula orang yang sakit, yang berbahaya, kalau dia berpuasa dia nggak boleh puasa pada waktunya, tapi dia qadha. Ada yang wajib pada waktunya, ada yang wajibnya diqadha, wajibnya tapi diqadha. Ada juga yang diberi pilihan. Mau di waktunya boleh, mau apa?
diqadha boleh. Siapa itu? Yang boleh memilih orang yang musafir, ya, dan orang yang sakit tapi mungkin untuk berpuasa, tidak berbahaya, ya. Sakit tapi tidak berbahaya, ya. Maka apa? Dia boleh memilih. Nah, selama tidak akan memperberat sakitnya, begitu. Selama tidak akan memperberat sakitnya. Tapi yang paling pasti musafir. Musafir ini boleh memilih, ya, boleh memilih untuk puasa atau tidak. Artinya di waktunya. Dia boleh melakukan di waktunya, boleh pula melakukan di luar waktunya. Ini boleh melakukan dengan adaan di waktunya atau dengan qadhaan di luar waktunya. Nah, kemudian setengah 8 ya. Tanggung, hafal ya. Biar selesai satu bab maksudnya. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang tidak berpuasa, ya, karena uzur. Misalnya apa? Safar dari sini ke mana? Ke Jogja misalnya. Sampai Jogja sudah maghrib belum? Sampai Jogja belum maghrib ya. Tapi dia sudah tidak puasa. Dia milih untuk mengqadha misalnya. Ya. Sehingga dia apa? Tidak puasa pada waktunya. Dia ingin berpuasa nanti di luar Ramadan. Dia pergi ke Jogja. Sampai Jogja masih siang. Ya. Nah, maka sebab udurnya dia puasa karena safar sudah nggak ada lagi karena sudah sampai ke tujuan. Ya, sudah sampai ke tujuan. Yang seperti ini, ya, ya, orang yang tidak berpuasa karena uzur, kemudian hilang uzurnya di pertengahan hari atau di pertengahan Ramadan, di pertengahan hari di bulan Ramadan, seperti musafir yang sudah sampai tujuan. Atau misalnya bukan ke Jogja, dari Jogja ke Purwokerto lebih jelas. Dari Jogja, asalnya Purwokerto, dia dari Jogja pergi ke Purwokerto. Sampai Purwokerto dia sudah bukan apa? Sudah bukan musafir, ya kan? Karena dia orang Purwokerto, tapi dia baru dari Jogja pulang ke Purwokerto, ya, sudah nggak puasa, sampai Purwokerto masih siang, ya. Maka ini orang yang dapat uzur untuk tidak puasa karena safar, tapi sudah hilang uzurnya. Dia sudah sampai Purwokerto, sudah hilang uzurnya, tapi masih di pertengahan siang hari di hari bulan Ramadan. Atau orang yang haid, orang yang nifas, kemudian sucinya di pertengahan apa? Di pertengahan hari, gitu misalnya, siang hari atau sore hari. Atau orang kafir kemudian masuk Islam. Masuk Islamnya di pertengahan hari, ya, bulan Ramadan. Atau orang yang gila sadar waras, gitu, sembuh dari gilanya di pertengahan siang hari bulan Ramadan. Atau anak kecil baliknya di pertengahan hari. Anak kecil kemudian baliknya di pertengahan hari. Semua itu, ya, meskipun dia tidak berpuasa, tapi wajib bagi dia untuk menahan diri. Nah, tidak makan. Menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai tenggelamnya apa? Matahari. Meskipun dia tidak puasa, karena sudah hilang apa? Sudah hilang uzurnya. Uzurnya dia kan safar, sudah hilang. Uzurnya dia itu apa? Haid, tapi sudah hilang. Uzurnya dia nifas, tapi sudah hilang. Selesainya haid di pertengahan siang hari, selesainya nifas di siang hari. Meskipun dia tidak puasa karena dia haid, tapi setelah hilang uzurnya, dia harus menahan diri tidak makan sampai tenggelam matahari. Nah,
Ini bagi orang yang punya udzur untuk tidak puasa, kemudian hilang udzurnya. Kemudian dia hilang udzurnya, maka tetap bagi dia untuk menahan diri untuk tidak apa? Tidak makan dan tidak minum meskipun dia tidak puasa. Meskipun dia tidak puasa, karena dia memang tidak wajib puasa pada awalnya, tapi setelah itu hilang udzurnya. Tidak wajib puasa untuk hari itu, tapi dia hilang udzurnya, maka dia harus menahan diri dari makan dan minum. Jangan kemudian dari Jogja sampai Purwokerto siang hari saya sudah nggak puasa tadi, kemudian makan minum ya. Sudah sampai ya sudah. Nah, makan minumnya bolehnya ketika safar ya, dalam perjalanan. Kalau sudah sampai tujuan sudah hilang udzurnya, dia tidak boleh lagi. Meskipun dia tidak dihitung orang yang berpuasa, meskipun dia tidak dihitung orang yang berpuasa. Ini keterangan yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Nah, begitu pula orang yang baru tahu, sama saja. Baru tahu kalau ini bulan Ramadan, baru tahunya setelah apa? Sholat subuh. Baru tahu setelah sholat subuh, nggak sahur dia, anak nggak ngerti kalau Ramadan. Setelah sholat subuh tahu-tahu ada tausiah, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan, nggak ngerti dia. Maka apa? Dia tidak puasa hari itu dan tidak sah untuk puasa karena tidak punya niat. Tapi dia harus menahan diri tidak makan dan tidak minum karena tidak punya udzur. Apa udzurnya dia tidak kemudian mau makan dan minum? Tidak punya udzur. Maka apa? Dia menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tapi tetap dia mengqadha nanti. Karena dia tidak puasa pada hari tersebut, namun dia meskipun tidak puasa tidak boleh makan dan minum karena apa? Karena tidak punya udzur. Tidak punya udzur untuk makan atau minum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa dipahami, wallahu taala a'lam bishawab. Ini faedah ya. Barangkali akan ada perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan dari keterangan yang lainnya. Ya, ini kita ambilkan dari kitab Mulakhas Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ya. Menjadi faedah bagi kita dan mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.